Selamat malam pemirsa, inilah One News Bola. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian besar saat menjamu Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah rekor buruk yang mereka miliki, skuad Garuda hanya mampu meraih 3 kemenangan dari 22 pertemuan sebelumnya melawan tim negeri tirai bambu. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian besar saat menjamu Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di tengah rekor buruk yang mereka miliki, skuad Garuda hanya mampu meraih 3 kemenangan dari 22. Berikut rekor pertemuannya. Timnas Indonesia bersiap menghadapi tantangan besar saat menjamu Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 5 Juni 2025. Bermain di kandang sendiri, skuad Garuda bertekad memaksimalkan dukungan puluhan ribu supporter untuk mengamankan 3 poin krusial. Kemenangan sangat dibutuhkan demi menjaga asa lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sebaliknya, Cina datang ke Jakarta dengan tekanan besar usai tumbang 0-2 dari Australia pada laga sebelumnya. Kekalahan tersebut membuat Dragon Team terpuruk di dasar klasemen grup C. Pertandingan ini menjadi momen pembuktian bagi pasukan Patrick Kluivert yang kini dalam tren positif. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain sebelumnya bukan hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membawa posisi Indonesia di klasemen. Namun dari sisi sejarah, Cina masih menjadi lawan yang dominan. Berdasarkan data dari Transfermarkt, dari total 22 pertemuan, Indonesia hanya mampu menang 3 kali. Cina mencatat 15 kemenangan, sementara 4 laga sisanya berakhir imbang. Kemenangan terakhir Indonesia atas Cina bahkan terjadi lebih dari 30 tahun lalu, tepatnya pada 20 Februari 1987 di ajang Piala Raja Thailand dengan skor meyakinkan 3-1. Sejak itu dominasi tim negeri tirai bambu berlanjut, termasuk kemenangan tipis 2-1 di pertemuan terakhir pada 15 Oktober 2024. Total Indonesia mencetak 14 gol dan kebobolan 48 kali dalam 22 pertemuan tersebut. Statistik ini menjadi gambaran tantangan besar yang dihadapi lini belakang merah putih menghadapi ketajaman lini depan Cina. Laga ini bukan sekedar perebutan poin, tapi juga kesempatan langka untuk menulis babak baru dalam sejarah sepak bola Indonesia. Satu kemenangan bisa menjadi kunci membuka jalan menuju panggung Piala Dunia yang selama ini hanya jadi impian dan kini mimpi itu terasa semakin dekat.
jelang laga krusial kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, peringkat FIFA Timnas Indonesia mengalami kenaikan ke posisi 122 dunia. Lompatan ini terjadi usai Timnas Niger kalah dari Oman. Kabar menggembirakan datang untuk para pecinta sepak bola nasional. Menjelang duel krusial melawan timnas Cina pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peringkat FIFA Indonesia mengalami lonjakan positif yang tak terduga. Berdasarkan pembaruan prediksi dari situs Football Ranking, timnas Indonesia kini menempati posisi 122 dunia, naik satu peringkat dari sebelumnya. Menariknya, lonjakan ini terjadi meski skuad Garuda belum memainkan satu laga pun di jendela internasional bulan Juni. Kenaikan ini dipengaruhi hasil buruk yang dialami salah satu rival peringkat terdekat, yakni Timnas Niger. Dalam laga uji coba internasional pada 20 Mei 2025, Niger takluk 1-4 dari Oman. Kekalahan tersebut membuat Niger kehilangan 1,67 poin FIFA dan turun ke posisi 123 dunia. Dengan total poin 1141,57. Sementara itu Indonesia kini mengoleksi 1142,92 poin dan berada satu tingkat di atas Niger. Ini menjadi sinyal positif menjelang laga berat kontra Cina yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Namun perjuangan belum selesai. Laga kontra Cina dan Jepang menjadi kesempatan emas untuk mendongkrak posisi Indonesia lebih jauh. Jika berhasil mengalahkan Cina, timnas Indonesia diperkirakan akan memperoleh tambahan 15,05 poin. Selanjutnya, duel melawan Jepang pada 10 Juni juga menjadi ujian berat. Bila skuad asuhan Patrick Kluivert mampu menciptakan kejutan dan menang atas tim kuat racikan Hajime Moriyasu, maka Indonesia berpotensi menambah 6,85 poin lagi. Secara keseluruhan, kemenangan atas Cina dan Jepang bisa memberikan total tambahan 21,9 poin. Yang akan mendongkrak Indonesia ke posisi 115 dunia, naik 7 peringkat dari saat ini. Kabar ini tentu menjadi motivasi tambahan bagi Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya untuk tampil habis-habisan. Dengan semangat tinggi, dukungan penuh supporter, serta momentum positif yang dimiliki, skuad Garuda siap menjawab tantangan besar demi menorehkan sejarah baru menuju Piala Dunia 2026. Timnas Malaysia dipermalukan 0-3 oleh Cape Verde dalam laga uji coba di Stadion Nasional Bukit Jalil. Kekalahan ini menjadi pukulan telak jelang laga krusial melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Sekaligus menjadi kekalahan perdana pelatih Peter Klemoski sejak ditunjuk pada Januari 2025. Tim nasional Malaysia harus menelan kekalahan memalukan saat menjamu Cape Verde dalam laga uji coba internasional yang digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil Selasa 3 Juni 2025.
Harimau Malaya tumbang telak dengan skor 0-3 di hadapan pendukung sendiri. Hasil ini tentu menjadi pukulan berat bagi Malaysia yang tengah bersiap menghadapi Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Rencananya, laga penting melawan Vietnam akan digelar pada 10 Juni mendatang di stadion yang sama. Cape Verde, tim asal Afrika yang kini duduk di peringkat 72 dunia versi FIFA, tampil dominan sepanjang pertandingan. Sebaliknya, Malaysia yang berada di peringkat 131 tak mampu berbuat banyak dan harus mengakui keunggulan tim tamu. Pertemuan ini menjadi duel kedua antara Malaysia dan Cape Verde dalam agenda uji coba visa matchday. Pada laga pertama yang berlangsung di Stadion Kuala Lumpur 29 Mei 2025, kedua tim bermain imbang 1-1. Namun di pertemuan kedua, Cape Verde tampil menggila dan mencetak 3 gol tanpa balas. Kekalahan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi pelatih Peter Klamowski sejak resmi menangani timnas Malaysia pada Januari 2025. Hasil tersebut tentu bukan pertanda baik bagi Klamowski yang sedang membangun fondasi tim menjelang laga krusial melawan Vietnam. Dengan sisa waktu yang ada, timnas Malaysia kini dituntut segera berbenah agar tidak mengulangi hasil buruk di laga kompetitif berikutnya. Turnamen pramusim Piala Presiden 2025 siap memanaskan jalak harupat pada 6 hingga 12 Juli mendatang. Persib Bandung sebagai tuan rumah dikabarkan akan menjalani laga menarik melawan Oxford United yang diperkuat oleh Romani dan Marcelino Ferdinand, serta Port FC yang diperkuat Asnawi Mangku Alam. Daftar peserta Piala Presiden 2025 telah terungkap, dengan Persib Bandung dikabarkan akan menghadapi Ole Romani dan rekan-rekannya serta klub asal Thailand yang diperkuat pemain timnas Indonesia. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa turnamen pramusim ini akan diikuti oleh 4 tim. Keempat tim tersebut meliputi Persib Bandung sebagai tuan rumah, masing-masing satu klub dari Thailand dan Inggris, serta tim gabungan Liga Indonesia All-Star. Namun saat itu Erick belum mengungkapkan identitas dua tim asing yang akan berpartisipasi.
Belakangan beredar bocoran dokumen PSSI berisi permohonan penggunaan Stadion Sijalak Harupat kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung. Dokumen tersebut menegaskan bahwa turnamen akan berlangsung pada 6 hingga 12 Juli 2025 di stadion tersebut. Masih dari isi surat tersebut, 4 tim peserta Piala Presiden 2025 adalah Persib Bandung, Port FC dari Thailand, Oxford United dari Inggris, dan Liga Indonesia All-Star. Turnamen ini akan menggunakan format sistem grup, di mana seluruh tim akan saling bertemu untuk memperebutkan poin demi menentukan juara. Sebagai juara Liga 1 2024-2025, Persib akan berhadapan dengan Oxford United yang diperkuat oleh Ole Romani dan Marcelino Ferdinand, serta Port FC tempat bermain Asnawi Mangkualam. Selain itu, Persib juga akan bertemu dengan tim Liga Indonesia All-Star yang diperkirakan akan diisi oleh para pemain timnas Indonesia dari kompetisi Liga 1. Namun susunan pemain dan pelatih untuk tim All-Star tersebut masih belum diumumkan. Belum pulih dari kekalahan di final Liga Champions, Inter Milan kini dilanda badai lebih besar dengan tuduhan skandal keuangan yang disebut sebagai yang terburuk sejak Calciopoli 2006. Raksasa Serie A itu diduga menciptakan pendapatan fiktif ratusan juta euro untuk mengakali aturan financial fair play. Setelah menelan kekalahan telak 5-0 dari Paris Saint-Germain atau PSG di final Liga Champions, Inter Milan kini dihadapkan pada masalah yang jauh lebih serius. Sejumlah media di Italia baru-baru ini melaporkan bahwa klub tersebut terseret dalam skandal keuangan besar yang disebut-sebut sebagai yang paling parah sejak skandal Calciopoli pada 2006. Mengutip laporan rahasia yang diungkap Foot Mercato, Inter Milan diduga menciptakan pendapatan fiktif sebesar 300 juta euro dari kerjasama dengan sponsor asal Asia dalam periode 2016 hingga 2019. Tindakan ini disebut sebagai upaya untuk mengelabui aturan Financial Fair Play atau FFP dan memperbaiki tampilan neraca keuangan klub agar terhindar dari sanksi UEFA. Saat itu, sejumlah klub lain justru dikenai hukuman akibat pelanggaran serupa. Situasi ini semakin memanas dengan munculnya tuduhan bahwa Federasi Sepak Bola Italia atau FIGC diduga terlibat dalam membantu Inter menghindari sanksi, sehingga memicu dugaan adanya perlakuan tidak adil dan potensi praktik korupsi di tubuh otoritas sepak bola nasional. Laporan tersebut juga menyinggung dugaan hubungan antara Inter Milan dan kelompok Ultras yang dikabarkan memiliki kaitan dengan organisasi kriminal. Dugaan ini sebelumnya pernah disinggung dalam laporan Reuters pada Desember 2024 mengenai infiltrasi mafia dalam kelompok supporter di Italia. Skandal ini memicu reaksi keras di media sosial dan komunitas sepak bola. Sejumlah penggemar dan pengamat menuntut sanksi berat terhadap klub, termasuk kemungkinan degradasi dari Serie A. Ada pula spekulasi bahwa gejolak internal ini turut berkontribusi pada kepergian pelatih Simone Inzaghi. Hingga berita ini diturunkan, Inter Milan belum memberikan pernyataan resmi. Namun, desakan agar otoritas Italia segera membuka penyelidikan resmi terus meningkat, seiring kekhawatiran akan runtuhnya integritas sepak bola di negeri tersebut.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 10 malam hanya di kanal YouTube TV One News Cup.